kamu setelah memakai mesin ini ada sisa di sini, jangan lupa dibersihin. Bersihnya ini kamu copot. Ya, ini kamu flush. Ya, sampai bersih, kelihatannya udah bersih. Itu fungsinya buat bersihin si head group ini dari sisa-sisa kotoran di kopi yang sebelumnya dibikin. Nah ini sisa kopinya, kamu buang di sini. Ini namanya knockbox. Kamu tutup aja. 2 kali udah hilang. Ini kan kotor nih. Kamu lap pakai ini. Ini lapnya jangan pernah buat lap meja dan yang lain. Ini cuma buat porta. Namanya porta ya. Ini kamu lap bersih. Udah. Yang ini sudah bersih, kamu dipasang. Ya selesai. Sekarang kamu coba bikin cappuccino. Iya. Nah, copot. Timbangannya ditaruh di atas timbangan dulu. Ya, baru dinyalain. Tunggu sampai 0. Udah sampai 0. Sekarang ini di dalam portanya dikasih kopi sesuai yang ada di sini, itu 16 gram. Nah, langsung di dan ditimbang lagi. Kamu taruh di sini. Nah, terus yang pertama ini, tak pegang bentar di sini. Nah, kamu pegangnya gini aja biar enak. Nah, gini pegang. Ya, terus kamu pertama pakai ini namanya distribution. Ini fungsinya buat ngeratain si kopi yang ada di dalam gasket portanya. Nah, coba dipakai dulu. Diratain aja. Iya. Klik, tempel. Udah, tinggal diputar. Udah coba angkat. Dia langsung rata kan? Tapi kan kita butuh ininya padat, tekan. Nah, itu ada yang namanya temper. Ini fungsinya buat tekan si kopi ini biar padat. Pegangnya gini kalau 3 jari di atas ini. Biar nanti rata dan nggak miring sebelah kiri atau kanan. Gini. Ya, coba dipegang. Ya, tekan. Udah. Taruh kayak tadi. Nah, ini kan pinggirannya kotor nih. Harus dibersihin karena nanti kalau ini kotor, nanti dia bakal ngotorin si handroomnya ini. Dan kalau kelamaan nggak dibersihin, itu nanti bakal ngepak. Bersihin dulu ya. Nanti bakal pasang. Ingat nggak tadi diapain dulu? Di flash dulu. Ya, fungsinya buat bersihin. Takutnya tetap ada yang rusak. Ya, coba dipasang dari kiri kanan. Sudah, tarik. Sudah. Nah ini, kita taruh sini. Kita ambil 2 gelas espresso. Ini khusus buat espresso ya, jangan buat yang lain. Taruh sini. Ini kita nolin dulu. Nah dia posisi udah 0. Terus kita pencet si ini yang buat nolin air tadi espresso. Sama barang pencet timer. Di barengan. Ya, jadi kita kalau di sini nyari 40 ml dari 16 gram kopi, kita nyari 40 ml espresso dalam 28 sampai 33 detik. Coba ya. Berarti 28 sampai 33. Ya, 28 sampai 33 detik. Bentar. Nah, kalau ini dia udah 40 kan tadi, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe 28 sampai 33 detik. Berarti kamu pas stamping ini masih kurang kenceng lagi. Kurang tekan lagi. Iya, kurang ditekan lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau nanti buat ke customer, sebisa mungkin tetap menaati sup yang ada. Karena kita udah riset ini biar rasanya yang pas ke semua orang masuk, nggak terlalu pahit, nggak terlalu strong, tapi juga nggak kopinya masih ada, terus nggak terlalu espressonya hilang rasanya. Jadi kita udah pakai ini, paham? Yang dilepas. Nah, kamu tadi kan udah lihat bersihnya, gimana coba? Ya, di flash dulu jangan lupa. Terus gimana? Dibuang. Ya, itu nggak usah diangkat. Ntar langsung diketok aja di situ 2 kali udah lepas. Ya, terus? Ya, dibersihin langsung aja. Nah, untuk biar enaknya ya, yang belum matiin. Biar enaknya, buat mastiin lagi sebelum itu dipasang di flash ulang. Ini nggak perlu sih, tapi ya buat mastiin aja daripada nanti masih ada yang bisa kan. Nah, langsung dengan sekarang tinggal dipasang. Ya, terus karena kita mau bikin cappuccino, ini dinyalain. Ini fungsinya buat pemanas boiler, tapi yang ke steam. Karena ini mesinnya itu jadi gimana ya istilahnya? Ini masih single boiler, jadi pemanasnya masih 1 dan itu nyambang buat 2. Di sini buat head group buat espresso, yang di sini tuh fungsinya buat steam susu sama buat air panas. Jadi belum bisa bikin espresso sama steam bareng. Jadi harus dinyalain satu-satu manual. Dan ini harus nunggu sampai mati baru optimal buat dipakai. Jadi gantian gitu. Iya, sekarang mending ambil susu dulu. Ditaruh di milk jug. Udah tau belum yang ngalahin milk jug mana? Ini namanya milk jug. Buat steam di sini, taruh susu sama nanti karena kita pakai gelas ini, kita fungsi untuk taruh susunya di sini. Nah, ini kamu isi susu sampai ini batas ini. Kelihatan kan? Ada cekungan ini. Oh iya. Nah, kamu isi sampai sebatas ini. Karena kan kita tadi espressonya ada 2 kan? Kita pakai semua aja. Berarti sampai yang bukan itu ya? Iya. Terus dikit lagi sampai di atasnya dikit.
up. Nah ini kalau kamu bisa dengar ada suara kayak apa ya, kayak kita rebus air kan. Nah itu posisi si boiler manasin air buat didistribusi masuk ke sini. Ya, jadi kita kalau kebanyakan mesin yang gede itu udah bisa bikin espresso sama steam bareng. Tapi ini nggak bisa karena si boilernya masih satu, si boiler belum double boiler. Nah ini kan udah mati nih. Nah karena ini udah mati, kita udah bisa pakai buat steam susu. Tapi pertama sebelum steam kita nggak bisa langsung misal gini, langsung masukin kita keluarin karena kan yang keluar dari sini uap. Tapi kita nggak bisa buat langsung dimasukin susunya ke sini karena ini masih ada kemungkinan masih ada kadar air yang tertinggal di sininya. Steam buan ini namanya steam buan. Nah takutnya kalau ada kadar air yang di sini kita langsung steam nanti airnya masuk ke sini dan itu bakal merubah rasa susu. Nah jadi ini pertama kita buang dulu sampai udah bener-bener yang keluar semua. Kalau saya kan udah uap. Tapi jangan lupa habis dibuang dibersih dulu baru kamu tarik ke sini. Nah karena sekarang mau steam mending kita contohin dulu. Jadi pertama steam fungsinya ini buat manasin susu, buat membentuk foam karena cappuccino itu takarannya sepertiga foam, sepertiga susu, sepertiga kopi. Pertama kita masukin. Kalau ini sebenarnya nggak ada patokan ya, tapi nyamannya kamu megangnya gimana? Nyamannya. Iya nyamannya kamu megang. Sebenarnya ada beberapa patokan, tapi kalau semua orang suruh pakai patokan gitu buat megang, itu ada beberapa yang nggak nyaman. Jadi ada beberapa teori yang orang bilang kita masuk tengah, langsung nih ke sini. Fungsi kenapa steam buahnya tipnya ini masuk ke bawah dan agak ke samping itu buat muter susu. Jadi nanti susunya itu rotasi muter biar rata. Jadi langsung tapi ya balik itu ya balik ke nyamannya orang pegang gimana, steamnya gimana. Tapi emang ada beberapa yang ada patokan. Tapi nggak bakal nyaman semua orang bilang gitu. Jadi akan mulai. Aku akan steam. Jadi ini namanya stretching. Itu kita bikin foam di atas. Cuman 2 sampai 5 detik. Foam udah jadi. Kita masuk ke bawah. Itu buat bentuk susu yang di bawah dan kita meratain suhu. Dan diingat, kamu kalau bisa ini keliling nempel ke bawah. Buat nempel, nah, biar tahu suhu si susu ini. Ini udah, panas. Itu berarti pas kerasa panas. Iya, udah. Dan ingat ya, cappuccino, cafe latte itu bukan minuman panas. Cappuccino, cafe latte itu minuman hangat. Jadi kita serve ke customer itu ready to drink. Jangan sampai mereka bisa nunggu. Karena nanti bakal rasa berubah dan kalau terlalu panas over nanti pahit dari si espressonya naik. Gitu. Ini lihat ada yang namanya bubble jadi rapi terus menguap. Ini fungsi aku ketuk ini biasanya kalau ada bubble buat ngilangin bubble sama biar foamnya rata padat gitu. Nah sama ini kan kita di sini megang gelas gini nih. Ini terserah. Seenaknya kamu megang gelas. Ada orang yang megang gini tapi dia nggak nyaman karena apa coba ya? Coba ditebak. Kenapa nggak nyaman kalau megang gini? Karena di sini mungkin. Nah ini megangnya ngeganggu. Kapan ada yang megang gini ganggu, ada yang megang bahkan cuma gini. Kalau aku megangnya gini, ininya nggak ganggu. Disuruh dulu biar si foamnya padat lagi dan bagus. Ya. Nah ini yang pertama namanya mixing. Jadi kita mix susu sama si espressonya. Ini nggak usah terlalu banyak sih. Udah. Nah ini sebenarnya kalau kayak cappuccino gitu nggak ada gambarnya sih. Yang ada gambar itu cafe latte. Nah ini karena foamnya terlalu tipis ya tempat menjadinya cafe latte. Nah, sekarang coba kamu floating. Ingat nggak tadi diapain dulu? Kalau di sini aja. Ya dibuang dulu buat hilangin kadar air yang ada di dalam. Ya, itu buat mengurangi kemungkinan kotor, dilap lagi sambil kita dibawa ke sini. Ditarik. Nah ada. Ini namanya. Oh ya berarti kita nunggu ini lagi ya, nunggu mati dulu biar si boiler buat steamnya udah siap dan udah panas buat steam susu. Ini udah mati. Sekarang lanjut bikin cappuccino ya. Udah. Ingat nggak tadi diapain dulu? Dibuang airnya dulu. Ya. Wah, nah kita masuk air itu. Udah, sudah uang. Ya, sama tak ya. Jangan pegang besi karena ini steam boilnya bukan anti burn. Jadi kalau kamu pegang pas besi ini itu panas banget. Makanya kenapa itu di pas ini dikasih karet. Ya. Itu biar kamu bisa nariknya nggak panas. Walaupun tetap hangat sih, tapi seenggaknya nggak panas kalau kayak kena di sini. Jadi kamu tarik keluar. Nah, tarik besi enak. Ya, tapi buat mengurangi, meminimalisir kotor yang ada di sini. Dilap lagi sambil tarik keluar. Ya. Dibuang, udah. Terus sekarang, tadi inget nggak gimana udah? Lihat contohnya Kak Alvan tadi kan? Terasa. Ya, megangnya kamu senyamannya. Senyamannya kamu dulu aja mau megang gimana. Terlalu miring, kamu tarik sini. Nah, bawahnya nggak ini kan? Nggak nyangkut di sini kan? Ya, udah. Masuk lagi, turun, up, putar.
Apa? Terus. Atas jangan lupa turunin dikit miljangnya turunin. Nah, kita nyari foam terus. Buka ini gede lagi. Terus. Nggak apa-apa, pede aja, buka gede aja. Nah, masuk. Ini untuk yang merata di bawah. Iya, kita bikin foam di bawah juga biar suhunya panasnya juga merata. Ini udah lumayan panas Kak. Belum. Belum ya? Udah, matiin. Udah. Kamu turunin. Sudah. Ini sebisa mungkin langsung bilang. Karena dia susu bakalan lama. Enggak dikeluarin air. Nah, habis dilap dulu baru dikeluarin. Jadi itu persepsi beda-beda sih. Oh iya, jangan lupa ya. Habis pakai langsung dimatiin. Iya. Coba Itu diketok dulu. ada gelembung-gelembung. Ya, kamu ketok dulu. Nah, langsung hilang gelembungnya. Udah, kamu goyang lagi. Bisa gak kamu goyang? Nah, udah. Nah, sekarang coba kamu bikin. Nih, kamu nyari nyamannya gelas aja dulu, megangnya gimana? Sini. Itu nyaman? Udah, sekarang coba kamu pegang ini. Kayak yang tadi aku bikin. Pertama mixing. Mixing jangan sampai penuh banget ya, tapi ya. Gimana nyamannya? Gak apa-apa, senyamanmu dulu aja. Pelan, jangan terlalu kencang. Ini Ini agak sulit. ya, coba ya, lihat lagi ya. Di sini. Ini nggak usah langsung sup banyak, dikit, tapi kamu putar. Di sini susu sama espresso. Nah, sampai sini kamu gambar. Coba bisa nggak? Jadi nanti pas kamu gambar, dan ketingginya tumpah, sambil kamu gambar, ini kamu miring terus. Nah, gitu. Kayak gini. Ya, coba. Kalau mixing itu ada batasan tertentu ininya nggak Kak? Enggak sih, ini nggak ada batasannya. Kalau buat cover letter tergantung mau gambar apa. Kalau gambarnya rumit dan gambarnya banyak yang mau digambar, mixingnya jangan terlalu banyak. Soalnya takutnya nanti volumenya udah full duluan sebelum gambar selesai. Ya, coba. Oh, coba sini. Lihat dulu nggak apa-apa. Nanti kamu gini sambil kamu dorong. Nah, keluar, tapi ini karena udah dingin nggak bakal bisa. Jadi posnya kayak gimana ya? Jelasnya kayak orang megang gayung. Ini bisa dicek sih jadi lantai atau kalau sih. Kalau mesin blok, kamu gini. Langsung air kan? Foamnya tipis banget. Ini jadinya kayak flat. Tapi nggak apa-apa kalau buat pertama itu salah itu normal. Ini kan bertahap. Kalau udah sambil kerja, pasti kan udah bisa ngira-ngira steamnya yang enak gimana. Kalau espresso kan emang udah ada di sini, udah ada takarannya semua, bikinnya gimana, terus kalibrasinya kayak gimana. Jadi harus sesuai dengan ini. Tapi kan buat steam nanti kamu lama kelamaan bakal nemuin megangnya si nunjuk nyamannya gimana, megang gelas nyamannya gimana. Jadi nanti sambil jalan kamu bakal nemuin sendiri cara yang bisa buat kamu bisa maksimal bikinnya. Nah, kalau di sini bikin harus dihabisin. Iya. Harus, jangan dibuang. Tadi udah nih. Udah. Makasih Kak. Ya, jangan lupa dihabisin. Iya, siap. Ngopi dulu.